Oke, kembali dengan Tech Teacher di sini. Kali ini Tech Teacher akan menjelaskan mengenai perkalian pecahan. Ya, tidak hanya perkalian pecahan, kali ini kita akan membahas juga tentang perkalian desimal, pembagian pecahan, dan juga pembagian desimal. Dan mungkin kita akan singgung beberapa tentang perkalian dan pembagian persen. Oke, kita langsung saja pada perkalian pecahan. Nah, di sini ada 3 contoh soal yang akan kita bahas, yaitu perkalian pecahan yang biasa, lalu bilangan bulat dengan pecahan, dan pecahan campuran dengan pecahan. Nah, perkalian pecahan sebenarnya cukup sederhana, yaitu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Jadi untuk nomor 1, kita tinggal mengalikan 3 kali 5 per 7 dikali 6. Seperti itu ya. 3 kali 5 itu 15, 7 kali 6 itu adalah 42. Nah, bisakah 15 per 42 ini disederhanakan? Bisa ya, kita bagi 3. 15 dibagi 3 itu 5, sedangkan 42 dibagi 3 itu adalah 14. Oke, selesai. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk mengerjakannya, yaitu ketika kita sudah bisa membagi 3 pada saat kita mengerjakan di langkah pertama ya, ketika kita melihat soalnya. Di sini kita lihat ada angka 3 dan ada angka 6. Angka 3 dan angka 6 ini bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 itu 1, 6 dibagi 3 itu 2. Seperti itu ya. Jadi boleh kamu langsung sederhanakan di soal. Jadi 1 kali 5 adalah 5, 7 dikali 2 itu 14 ya. Sama dengan jawaban kita dengan cara yang lebih panjang. Oke, berikutnya di nomor 2, 4 dikali 5 per 6. Nah, jadi di sini kita punya bilangan bulat. Bilangan bulat tersebut kita bisa ubah menjadi pecahan ya. Jadi 4 itu, angka bulat 4 bisa kita buat menjadi 4 per 1. Jadi semua bilangan bulat ya, seperti 4, 2, 3, 5, 1, itu semua sebenarnya mempunyai penyebut, yaitu penyebutnya 1. Jadi 4 di sini kita bisa ubah menjadi 4 per 1 ya. Lalu kita kalikan 5 per 6. Nah, langsung kita kalikan biasa, 4 kali 5 pembilang dikali pembilang, dan 1 kali 6 penyebut dikali penyebut. 4 kali 5 sama dengan 20, dan 1 kali 6 sama dengan 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu atau kita buat jadi pecahan campuran dulu. Oke, saya akan lebih pilih untuk menyederhanakan terlebih dahulu, biar lebih gampang untuk dibuat jadi pecahan campuran. Ini bisa dibagi 2 ya. 20 dibagi 2, 10. 6 dibagi 2, 3. Lalu kita buat jadi pecahan campuran. Nah, 3 kali berapa yang mendekati 10? 3 dikali 3 ya. Nah, penyebutnya tetap 3 kali 3, 9, tambah 1 supaya jadi 10. Jadi kita taruh 1 di atas. Oke, jawabannya jadi 3, 1 per 3. Nah, di sini saya harapkan kalian sudah mengerti terlebih dahulu bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Kalau belum mengerti, silahkan lihat video Tech Teacher yang lain tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, sekarang kita coba ke nomor 3. Nomor 3 ada 1, 2 per 7 dikali 5 per 6. Nah, angka 1, 2 per 7 di sini ya, pecahan yang ini akan kita buat dulu menjadi pecahan biasa. Ubah ke biasa. Jadi 1, 2 per 7, 1 dikali 7 itu 7, tambah 2, di sini dikali sini tambah ya. Jadi 7 kali 1, 7, tambah 2 jadi 9, jadi 9 per 7 dikali 5 per 6. Oke, langsung saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 9 kali 5, 45. 7 kali 6, 42. Sama-sama bisa dibagi 3 ya, disederhanakan dulu. Jadi 45 dibagi 3, 15. 42 dibagi 3 adalah 14. Nah, disederhanakan, sudah selesai, jadi 15 per 14. Kita lihat di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, sehingga harus dibuat menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran itu penyebutnya sama per 14 ya. 14 kali berapa yang mendekati 15? Dikali 1. 14 kali 1, 14. Tambah berapa supaya jadi 15?
ditambah 1 juga, jadi 1 per 14. Oke, selesai untuk perkalian pecahan. Kita lanjut ke perkalian desimal. Oke, sekarang kita masuk ke perkalian desimal. Kita lihat di sini sudah ada 2 contoh soal. Ya, 2,4 dikali 0,15 dan 8 dikali 0,21. Untuk nomor 1 adalah desimal dikali desimal, sedangkan nomor 2 adalah bilangan bulat kita kalikan dengan desimal. Nah, jadi sebenarnya untuk perkalian desimal, sebenarnya kita bisa kerjakan seperti menghitung angka biasa. Jadi kita hilangkan dulu komanya. 24 dikali 15 ya. Jadi kita hitung dengan cara bersusun. 24 dikali 15, 4 kali 5 20, 2 dikali 5 10, tambah 2 jadi 12. Lalu 4 kali 1 4, 2 kali 1 2. Kita tambah jadi 063, 360. Jadi kita tulis di sini 360. Nah, di angka 2,4 ini ada satu angka di belakang koma ya. Ya, si 4 ini. Sedangkan 0,15 punya dua angka di belakang koma, 1 dan 5. Jadi 2,4 punya satu angka di belakang koma, sedangkan 0,15 punya dua angka di belakang koma. Jadi totalnya ada 3 angka di belakang koma. 1 tambah 2 ya. Jadi totalnya ada 3. Nah, jadi yang dimaksud dengan 3 angka di belakang koma itu adalah jawabannya. Jadi 360 ini kita akan berikan koma. Nah, kalau kita letakkan komanya di sini, nah berarti dia cuma punya 2 angka di belakang koma ya, ini 1, 2. Nah, kita pengen 3, berarti kita taruh, kita hapus dulu di sini. Jadi kita taruh, kita letakkan komanya di sini ya, 1, 2, 3, nah kita taruh di sini. Jadi ada 3 angka di belakang koma ya, kita hitung dari sebelah kanan ke kiri. 1 angka, 2 angka, 3 angka, ya jadi 3 angka di belakang koma ya, baru kita kasih komanya, kasih 0. Oke, jadi jawabannya 0,360 atau boleh juga ditulis dengan 0,36. 0 yang paling belakang ini boleh dihilangkan ya, boleh ditulis boleh tidak. Kita lanjut ke nomor 2, perkalian angka bulat biasa dikalikan dengan angka desimal. Nah, seperti biasa tadi kita pakai perkalian yang biasa dulu. Kalian boleh kerjakan 8 kali 2 1 ya. 8 kali 1 8, 8 kali 2 16. Jadi 168. Atau boleh juga 21 kali 8 ya, sama saja. Nah, ini namanya sifat komutatif. 1 kali 8 itu 8, 2 kali 8 16. Sama ya. Jadi 168. Nah, di sini itu ada 0 angka di belakang koma, sedangkan di sini ada 2 ya. Ada 2. Jadi 0 tambah 2, jadi totalnya 2 angka di belakang koma. Oke, jadi kita hitung dari sebelah kanan, angka sebelah kanan. Ya, 1, 2, kita kasih koma di situ ya. Nah, jadi 168 kita berikan koma ya, sehingga ada 2 angka di belakang koma atau di sebelah kanan koma. Jadi jawabannya adalah 1,68. Oke, selesai untuk perkalian desimal. Kita lanjut ke pembagian pecahan. Sekarang kita kembali lagi ke pecahan. Kali ini kita ada 3 soal pembagian pecahan. Ya, ini 1, 2, dan 3. Untuk nomor 1, kita punya pembagian biasa, pecahan biasa ya. Nah, bagaimana cara untuk menjawab pembagian pecahan? Ya, sebenarnya cukup sederhana juga ya. Nah, jadi 2/5 dibagi 4/5, kita tulis dulu 2/5. Lalu tanda baginya berubah menjadi tanda kali. Ya, berubah. Dia berubah jadi bagi jadi kali.
Lalu 4/5-nya dibalik. Jadi 5/4 ya. Nah, ini udah seperti pecahan, perkalian pecahan ya. Jadi tinggal atas kali atas, pembilang kali pembilang, dan bawah kali bawah, penyebut kali penyebut. 2 dikali 5 per 5 kali 4. Jadi 10 per 20. Ya, bisa disederhanakan ya, dibagi 10. Jadi 1/2. Oke, selesai. Nah, atau kalian bisa langsung coret 5 dibagi 5, 5 dibagi 5 ya. Jadi kalau ada pembilang atau penyebut, pembilang dan penyebut yang memiliki angka yang sama, itu bisa dicoret ya. Ada angka 5 di atas, ada angka 5 di bawah, boleh dicoret ya. Jadi tinggal 2/4, 2/4 disederhanakan juga menjadi 1/2. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada bilangan bulat ya. Seperti contoh yang sebelumnya, bilangan bulat kita bisa ubah menjadi 3/1 dibagi 5/6. Nah, lalu tanda kalinya berubah ya. Nanti di sini kita tulis lagi 3/1. Tanda baginya berubah jadi kali. Lalu 5/6-nya kita balik ya. Kalian tidak perlu tulis kata-kata di baliknya ya. Ini untuk mengingatkan kalian. Nah, 5/6 jadi 6/5. Lagi langsung kita 3 kali 6, atas kali atas, bawah kali bawah, 1 kali 5. 3 kali 6 itu 18, per 1 kali 5 itu 5. Jadi 18/5 ya. Nah, 18/5 itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut, jadi harus kita ubah menjadi pecahan campuran. Dengan penyebut sama, 5 ya. 5 kali berapa yang mendekati 18? Kita kalikan 3. 3 kali 5 atau 5 kali 3 itu 15 ya. Ditambah berapa supaya jadi 18? Ya, 15 ditambah 3 ya. Jadi 18, jadi di sini di atasnya 3. Oke, sekali lagi kalau kalian lupa bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, silahkan lihat video Taki Teacher yang lain ya, yang khusus membahas pecahan campuran dan pecahan biasa. Oke, selesai. Kita lanjut ke nomor 3, 12/7 dibagi 5/6. Nah, yang ini pecahan campurannya harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 7 kali 1 7, tambah 2 jadi 9, 9/7 dibagi 5/6. Lalu 9/7-nya tetap, baginya berubah jadi kali. Lalu 5/6-nya kita balik ya, jadi 6/5. Kita kalikan, 9 kali 6 itu 54, 7 kali 5 itu 35. Nah, bisakah di sini disederhanakan? Coba kita lihat. Tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi kita buat dia jadi pecahan campuran langsung ya. Oke, per 35. Nah, 35 kali berapa yang mendekati 54? Dikali 1 ya. Kayak kalau dikali 2, 70. Sudah lebih dari 54. Oke, jadi 35 dikali 1 mendekati 54, yaitu 35. Lalu 35 ditambah berapa supaya jadi 54? Ditambah 19. Jadi 35 harus ditambah 19 supaya dia jadi 54 ya. Jadi jawabannya adalah 1/19/35. Oke, sudah selesai untuk pembagian pecahan. Nanti kita lanjutkan ke pembagian desimal. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembagian desimal. Ada 2 contoh soal di sini. Yang pertama adalah desimal dibagi desimal, dan yang kedua adalah bilangan bulat dibagi angka desimal. Nah, sebelum kita mulai menghitung pembagiannya, kalian harus mengerti dulu bahwa ada cara untuk menghilangkan koma, menghilangkan tanda koma pada angka atau bilangan yang desimal. Contoh pada kasus seperti ini ya, 6,4 itu, kalau kalian ingin menjadikan dia 64 ya, kalau ingin komanya hilang, nah ini kan satu angka di belakang koma ya, itu kita kalikan dengan 10. Nah,
untuk 0,16 supaya dia tidak ada komanya jadi angka 16. Nah, dia kan ada dua angka di belakang koma. Ya. Jadi dia harus kita kalikan 100. Nah, jadi kalau satu angka di belakang koma, ya, jadi nolnya 1, 10 gitu ya. Tidak boleh angka lain selain 10, tidak boleh ya, harus 10. Kalau dia dua angka di belakang koma nih, 1, 2. Nah, berarti dia nolnya juga harus 2 ya. Jadi 100. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah memahami yang ini, kita bisa langsung hitung ya. Jadi hitungannya seperti hitungan dengan pengurungan gitu ya, bersusun juga. Pembagian bersusun. Jadi 6,4 yang di dalam dibagi 0,16. Seperti ini ya. 0,64 dibagi 0,16. Nah, kita akan menghilangkan koma pada dua angka ini, 0,16 dan 6,4. Kita akan hilangkan tanda komanya. Nah, kita akan kalikan dengan suatu angka kelipatan 10. Ya, 10, 100, 1000 gitu ya. Tidak boleh dengan 20, tidak boleh dengan 30. Jadi depannya harus angka 1. Apakah 10? Apakah 100? Apakah 1000 ya? Tergantung dari angka paling banyak di belakang koma. Nah, 0,16 ini punya dua angka di belakang koma. Sedangkan 6,4 ini punya satu angka. Tentunya yang dua angka di belakang koma ini yang paling banyak ya. Nah, dua angka ini kita dikalikan berapa tadi tuh? 100 ya, supaya di komanya hilang. Jadi, kita kalikan dengan 100 ya. Nah, jadi 0,16 kita kalikan 100, dia jadi 16. Nah, 6,4 kita kalikan 100 bukan jadi 64, tetapi jadi 640. Gitu ya. Nih, misalkan kita hitung, kan sudah belajar perkalian ya. Nah, misalkan pakai perkalian bersusun ya. 100 dikali 6,4. Nah, kita pakai angka biasa dulu ya. 6.400. Nah, karena 0,4 itu ada satu angka di belakang koma, ya. Jadi totalnya harus ada satu angka di belakang koma ya, jawabannya. Jadi di sini komanya. Jadi 640. Ya. Makanya di sini 640. Nah, jadi sekarang kita akan membagi 640 dibagi 16 ya. Komanya sudah hilang. Jadi kita bisa bagi seperti biasa. Nah, 16 dikali berapa yang mendekati 640 gitu ya. Ternyata 16 dikali, coba kalau kita kali 3 ya. 16 kali 3 ini 18, 1 kali 3, 3 tambah 1, 48. Nah, belum ya. Coba kalau 16 dikali 4. 16 dikali 4, 6 kali 4 itu 24. 1 kali 4, 4, 4 tambah 2, 6. Ya. Nah, bisa kita pakai ya, ini angka 4 ya. Jadi 16 dikali 4 itu jadi 64. Kita kurangi, sini 0, turun 0 yang di sini juga ya. Nah, 16 kali berapa supaya jadi 0? Ini 0 ya. Ini sama dengan 0. Cuma 0-nya aja ada 2 gitu ya, tapi nilainya sama dengan 0. Nah, 16 kali berapa supaya jadi 0? Jadi kali 0. Ya, selesai. Jadi jawabannya adalah 40. Ya, ini udah selesai di sini. Nah, begitu ya. Jadi agak sedikit tricky. Hati-hati dalam perkaliannya ya. Kalau kalian sudah handal dalam perkalian, pasti kalian bisa mengerjakan pembagiannya. Nah, sekarang nomor terakhir 7 dibagi 1,4 ya. Nah, 7 ini kan sudah tidak ada koma, jadi tidak perlu kita cari tahu bagaimana menghilangkan komanya. Tinggal 1,4 dikali berapa supaya jadi 14?
Nah, kan ini satu angka di belakang koma kita kalikan dengan 10 ya. 10 dia satu angka di belakang koma, maka satu dia 10. Oke, jadi kita buat lagi 1,4. Terbalik ya. Maaf ya, terbalik. Harusnya 7 dibagi 1,4. Nah, kita kalikan berapa dia? Ini satu angka di belakang koma ya. Di sini nggak ada koma, jadi satu angka di belakang koma jadi 0 aja, 10 ya. Nolnya 1 aja. Oke, kita kalikan 10. 1,4 dikalikan 10 jadi 14. 7 dikalikan 10 jadi 70. Gitu ya. Jadi kita kalikan dua angka ini 1,4 dan 7 kita kalikan dengan 10. 1,4-nya ya, 1,4-nya kita kalikan 10 dia jadi 14. 7-nya kita kalikan 10 jadi 70 ya. Seperti itu. Nah, jadi kita 70 dibagi 14 berapa? Oke, ada yang tahu jawabannya? 14 kali berapa supaya jadi 70? 14 kali 4 berapa? 4 kali 4, 16, 1 kali 4, 4, tambah 1, 5, 56 ya. 14 kali 5, 4 kali 5, 20, 1 kali 5, 5, tambah 2, 7. Jadi 14 dikali 5 ya. 14 dikali 5, pas dia jadi 70, maka dia jadi 0. Selesai ya. Jadi jawabannya adalah 5. Seperti itu. Ya, cukup untuk pembagian desimal. Memang cukup tricky ya, jadi berhati-hatilah dalam menghitung pembagian desimal. Sebenarnya ada cara lain juga ya, dengan cara mengubah menjadi pecahan. Boleh. Kalian silahkan ubah jadi pecahan, bagi dengan cara pecahan. Lalu kalau sudah dapat hasilnya, ubah kembali pecahan tersebut menjadi desimal. Itu juga diperbolehkan ya. Jadi silahkan mencoba cara lain jika kalian memang punya cara lain. Boleh. Oke, sekarang kita akan beralih kepada persen. Nah, kalau biasanya kalau persen itu tidak banyak tentang perkalian persen ataupun pembagian persen, tetapi lebih sering pada perkalian persen dengan bilangan bulat. Nah, biasanya sering diketemukannya adalah perkalian persen dengan jumlah suatu uang. Nah, ini sering sekali digunakan ya. Misalkan kalian berjualan lalu mendapatkan untung, nah biasanya itu akan dihitung persentasenya atau angka persennya. Jadi di sini ada satu contoh. Ya, 60% dikali 100.000. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Kita akan mengubah angka persen di sini ya menjadi pecahan, yaitu 60% itu berarti 60 per 100. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini 60 per 100 kita kalikan dengan 100.000. Nah, ini bisa kalian pakai cara perkalian pecahan biasa ya, atau bisa juga dengan cara seperti ini. Angka 100.000 ini kita bagi dengan 100. Ya, dibagi dengan angka di bawah, lalu hasilnya dikali dengan angka di atas. Jadi angka 100.000 ini dibagi dengan 100. Hasilnya kita kalikan dengan 60. Seperti itu ya. Nah, jadi 100.000 dibagi 100 kita coret nolnya 2. Ya, karena dibagi 100 kita coret nolnya 2. Nah, berarti tinggal 1000 ya. Jadi tinggal 1000 dikali 60. Nah, 60 dikali 10 mudah saja, tinggal tulis 60 lalu tambahkan nolnya 3. Itu ya. 60 kita kalikan 1 jadi 60, lalu 03-nya mengikuti. Oke, hasilnya jadi Rp60.000. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi 100.000 dibagi 100 menjadi 1000. 1000 dikali 60 ya.
1000 dikali 60 hasilnya adalah Rp60.000. Oke, seperti itu ya. Oke, cukup sekian perkalian dan pembagian baik pecahan, desimal, dan persen. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.